Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Amelia, ada? Amelia, izin Ibu. Jenny, Hadir Ibu. oke. Muhammad Fahri, Hadir Ibu. Vina Herlinawati, Hadir Ibu. Zakia, Hadir Ibu. oke. Sudah Ibu absen ya, anak-anak. Siapa yang tahu di sini Ibu akan membawakan materi seni budaya tentang apa? Ada yang tahu? Coba Fahri, apakah tahu Ibu akan mengajarkan seni budaya tentang apa? Seni rupa Bu. Betul sekali. Jadi, Ibu di sini akan menjelaskan tentang seni budaya, yaitu berupa seni rupa 3 dimensi. Oke, siapa yang tahu seni rupa 3 dimensi itu apa? Gambar yang timbul. Betul sekali. Kalau Jenny? Gambar yang dapat diraba Ibu. Ya, semuanya betul sekali. Oke, jadi seni rupa 3 dimensi itu merupakan seni yang memiliki bentuk yang lebar, tinggi, panjang, dan bervolume, sehingga kita dapat melihat dari berbagai sisi atau arah seni tersebut. Lalu, tidak hanya itu, seni rupa 3 dimensi juga tidak hanya bisa dilihat, akan tetapi bisa dipegang secara visual dan bisa dirasakan ketika kita memegang seni tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi seni rupa 3 dimensi. Jadi seni rupa 3 dimensi itu mempunyai fungsi dasar. Yang pertama itu mempunyai fungsi estetis atau juga seni rupa murni. Jadi fungsi estetis itu merupakan seni rupa yang berfungsi untuk kita lihat, untuk kita rasakan hasil karya tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi praktis atau juga seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan ini berfungsi untuk bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kursi. Kursi kan itu termasuk seni rupa 3 dimensi yang bisa kita rasakan. Untuk apa? Untuk kita duduk, berguna gitu. Lalu kemudian ada macam-macam seni rupa 3 dimensi. Yang pertama itu seni rupa murni. Nah, macam-macam seni rupa murni ini diciptakan untuk keindahan dan keestetikaan. Seperti tadi yang fungsinya untuk keindahan. Contohnya apa sih? Contohnya itu patung, momentum, kan itu kan indah kan. Nah, lalu yang kedua ada macam seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan itu seperti tadi yang bisa kita rasakan, kita nikmati dan kita dapat manfaatnya gitu. Seperti apa? Seperti kayak tadi contohnya kursi. Kursi kita bisa menikmati dari hasil karya yang telah kita buat. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis seni rupa 3 dimensi. Nah, jenis-jenis seni rupa 3 dimensi ini, yang pertama itu ada patung. Nah, ada tahu gak sih patung itu terbuat dari apa aja? Logam. Ya, benar sekali. Siapa lagi yang tahu? Besi. Ya, benar. Nah, selain dari
besi dan logam. Patung juga dapat dibuat dari kayu, lalu semen, terus batu. Nah, jadi si patung teh dapat diukir sehingga menjadi patung gitu. Lalu jenis yang kedua itu ada relief. Nah, relief ini biasanya ada pada permukaan dinding yang tampak menonjol. Nah, relief juga tidak hanya ada di 3 dimensi, akan tetapi ada juga di seni rupa 2 dimensi begitu. Lalu yang ketiga itu ada arsitektur. Nah, kalian tahu kan rumah-rumah yang bagus, yang kelihatannya indah. Nah, itu termasuk seni rupa 3 dimensi yang dimana bangunan tersebut diukir dan diindahkan, diperbagus oleh arsitektur sehingga memiliki keindahan yang wow gitu, yang bagus, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh kita. Yang keempat ada instalasi. Nah, instalasi ini merupakan karya 3 dimensi yang disusun dari berbagai benda dan bentuk dan seringkali berukurannya besar dan ekspresif gitu. Lalu yang kelima itu ada yang tahu apa? Kerajinan. Nah, yang kelima itu ada kerajinan tangan. Nah, jadi anak-anak, kerajinan tangan di sini itu sangat banyak jenisnya dan sangat banyak cara membuatnya. Jadi bisa dibuat dari apapun, dibentuk dengan apapun. Nah, contohnya seperti apa? Seperti rumah-rumahan yang dibentuk dan dibuat dari apa? Dari stik es krim. Lalu ada juga jam dinding yang bisa dibentuk dari kardus sehingga membulat dan menjadi jam. Lalu ada juga seperti pot bunga. Kalian tahu pot bunga? Nah, itu bisa juga dijadikan kerajinan tangan dari bisa dari botol, bisa dari cup, bisa dari galon, bekas-bekasnya itu, dan kita manfaatkan untuk dijadikan vas bunga. Lalu di sini ada juga kerajinan membuat topeng. Nah, ini Ibu mempunyai contoh pembuatan topeng. Waktu itu Ibu membuat ini topengnya itu dari bentuk muka Ibu. Lalu ini dibuatnya dari kertas yang dikeringkan atau dibekukan oleh lem dan dijemur. Nanti Ibu kasih lihat tutorial bagaimana cara membuat topeng ini. Nah, selain topeng ini, Ibu juga ada kerajinan tangan berupa bunga. Nah, sebelum jadi seperti ini, bahan-bahan bunga ini sebelumnya kawat yang berbulu, lalu dibentuk-bentuk sehingga menjadikan bunga yang cantik seperti ini. Nah, seperti tadi Ibu bilang, Ibu akan mentayangkan tutorial bagaimana cara membuat topeng ini. Nah, ini adalah video Ibu waktu membuat topeng. Kalian bisa tonton ya. Nah, itu awalnya tuh memakai kertas yang dibasahi oleh air, kemudian ditempel ke muka dan dilapisi oleh kertas yang diberi lem.
Lalu setelah kering itu dapat dicopot. Nah, setelah topeng tersebut dicopot, lalu ibu jemur ya di bawah terik matahari. Supaya apa? Supaya dapat benar-benar memastikan topeng itu kering. Nah, setelah itu, setelah kerangkanya dibentuk, ibu melapisi lagi supaya tebal gitu ya dengan kertas yang dibeli lem. Lalu dijemur lagi. Dan setelah menjadi topengnya, ibu beri warna sesuai yang ibu mau. Nah, dan hasilnya seperti ini. Bagaimana? Oke, kalian dapat mempraktikkan dan membuat karya kerajinan tangan. Untuk minggu depan, ibu akan membagikan kelompok dan kalian boleh membuat apapun itu. Bisa seperti tadi contohnya topeng, bisa juga ini bunga seperti ini, lalu bisa juga rumah dari stick. Pokoknya banyak ya kerajinan tangan yang bisa kalian buat. Atau juga bisa membuat tas dari cangkang kopi. Nah, itu juga bisa. Ibu akan mengkocok pembuatan kelompok. Yang pertama ada Vina dan Zakia. Yang kedua ada Fahri, Jenny. Oke. Nanti kalian membuat itu ya, membuat kerajinan dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan yang akan datang. Siapa yang bagus itu ibu akan memberikan sesuatu nanti. Oke, anak-anak, mungkin cukup sekian materi seni rupa 3 dimensi pada hari ini. Jadi ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu.